atas nama Dr. Eka Saputri dari Departemen THT-KL FK Unhas. Kali ini saya akan membawakan materi tentang gangguan vestibuler atau gangguan keseimbangan. Selanjutnya untuk yang level 4 buat Anda adalah BPPV, benign paroxysmal positional vertigo. Jadi ini gejalanya tadi sudah dikatakan dia hebat ya, mual muntah, vertigo, kemudian diprovokasi ya oleh gerakan kepala. Jadi kadang-kadang pasien bilang kalau dia ke kanan maka dia rasa berputar posisi ya, diprovokasi, dirangsang oleh adanya gerakan kepala, vertigonya muncul. Pada kasus ini juga pasien bisa sebenarnya sembuh spontan ya, hanya memang kita tidak bisa mengetahui kapan akan spontannya sembuh ya, sehingga kita perlu diagnosis BPPV. Kita lihat bahwa kanalis semisirkularis itu ada anterior, posterior, horizontal. Yang tersering adalah posterior. Jadi otolit ya, teorinya adalah otolit atau partikel debris yang ada di utricle, normalnya itu bisa berpindah di kanalis semisirkularis posterior. Jadi Anda mengingat lagi anatomi, jadi normal partikel itu ada di utricle. Kemudian bisa akibat exercise atau akibat orang yang di atas 40 tahun, bisa karena penyakit metabolik, sehingga akan berpindah debrisnya, partikelnya ke kanalis semisirkularis posterior sehingga menyebabkan keluhan vertigo. Nah, ini 81 sampai 89%. Mengapa? Karena posisi kanalis semisirkularis posterior ini lebih rendah ya. Jadi menurut gaya gravitasi tentu mencari tempat yang lebih rendah. Kemudian yang horizontal itu kita jumpai hanya 8 sampai 17%, dan yang ke anterior, ke kanalis semisirkularis anterior hanya 1 sampai 3%. Kemudian untuk melihat apakah diagnosis ini suatu BPPV, maka kita lakukan manuver provokasinya adalah untuk posterior kita menggunakan manuver Dix-Hallpike. Yang horizontal kita menggunakan supine roll test. Yang anterior juga sama dengan posterior, yaitu Dix-Hallpike. Ya, jadi nystagmusnya untuk posterior, upbeat dan torsional. Kemudian kalau yang horizontal kanalitiasis, horizontal kupulolitiasis, ada 2. Kemudian yang anterior downbeat torsional. Jadi kalau posterior itu upbeat, yaitu ke atas ke arah alis, kemudian anterior ke bawah ya. Jadi contoh bagaimana kita melakukan tesnya, yaitu pasien kita dudukkan di tempat tidur, kemudian kita bisa mencari tepi dari tempat tidur agar pasien bisa kita turunkan, kita gantungkan kepalanya. Kalau tidak ada tepi dari tempat tidur, kita bisa menggunakan bantal, kita lipat 2, kemudian kita taruh di tengah, maka bahu daripada pasien berada di tepi bantal supaya kepala tetap menggantung seperti ini. Nah, ini kebetulan ada tepi dari tempat tidur, kita gantungkan kepalanya, kemudian kita menolehkan ke kanan 45 derajat, kita lihat apakah ada nystagmus muncul, yaitu gerakan bola mata. Kalau ada ke arah upbeat, ke atas, ke arah dahi, atau dia ke bawah. Jadi kita lihat
Kalau tidak ada, kita normalkan kembali, kemudian kita 45 derajat ke kiri. Nah, kalau dari utricle ini partikel ke posterior, maka ini yang terbanyak jadi kalau dia ke posterior, kita balikkan ke kanan, misalnya posterior kanan, maka akan timbul nistagmus ke atas, dan kita lihat bahwa pasien biasanya berteriak karena terjadi vertigo. Nah, setelah itu kita langsung melakukan penanganannya, ya, yaitu dengan CRT atau kanalit repositioning terapi. Kita lanjut ya, biasanya dengan terapinya kalau kita sudah pastikan bahwa dia ke kanan berarti posterior kanan, maka kita kembalikan partikel yang ada di kanalis semicircularis posterior kanan, kembalikan ke utricle supaya keluhan jadi hilang. Ini khas pada BPPV. Kalau ada masalah di leher, pada otot leher atau cervicalnya, atau habis operasi, tentu kita tidak bisa melakukan distal pike, maka kita lakukan pirasat side lying. Jadi kita dudukkan, kemudian kita rebahkan ya. Kalau ini sisi yang satunya, jadi kita lihat lagi nistagmusnya ada atau tidak. Apakah ke arah atas, sama penilaiannya. Tetapi kita gunakan side lying. Ini lebih ringan dibanding yang distal pike. Ini pada pasien yang ada masalah di cervical. Kemudian kita lihat kalau dia misalnya lateral, dia tidak ada posterior, anterior, maka ada lateral, maka kita lakukan pirasat roll untuk mengetesnya. Jadi baring pasien, ini hidungnya menghadap ke atas, kemudian kita ini 45 derajat ke kanan, kita lihat, kemudian kita normalkan kembali hidung di tengah, setelah itu ke kiri. Nah, maka kita akan lihat apakah ada nistagmus atau tidak. Nah, ini untuk yang lateral. Pada kesimpulan yaitu kalau ada gejala gangguan keseimbangan yang akut, maka tentu kita akan melihat ya. Jadi kita melihat tentu keadaan umum pasien, kemudian setelah itu kita atasi untuk yang kedaruratannya yang akut. Setelah itu jadi kita tenangkan, misalnya kita lihat tensinya, nadinya, pernapasannya. Kemudian setelah itu untuk diagnosisnya kita melakukan anamnesis, kemudian pemeriksaan ya, tadi ya misalnya yang terbanyak adalah BPPV, maka kita mulai dengan pemeriksaan distal pike ya. Jadi untuk mengidentifikasi nistagmusnya. Jadi kita melihat apakah dia BPPV, karena yang terbanyak adalah BPPV. Jadi yang pertama kita lakukan pemeriksaan fisik adalah distal pike. Kemudian setelah itu baru kita melakukan, kalau tidak ada bahwa dia bukan BPPV, maka kita mencari apakah dia unilateral weakness atau bilateral weakness ya, dengan melakukan pemeriksaan head shaking dan yang lainnya tadi. Nah, setelah itu kita akan klasifikasikan apakah dia kelainan vestibuler atau kelainan non vestibuler. Jadi kalau dia kelainan vestibuler, maka tadi yang terbanyak BPPV, kemudian vestibulopati yang lain ya, kita lakukan diagnosisnya, kemudian apa terapi yang atau manuver-manuver yang kita akan lakukan.
Setelah itu baru kita melakukan evaluasi terapi. Kita lihat apakah gejalanya hilang atau menetap. Kalau pada BPPV dengan disalpaik sudah ditentukan, maka dilanjutkan dengan CRT, Cannulate Repositioning Therapy. Maka apabila vertigonya hilang, maka kita follow up. Setelah itu 2 hari kita suruh follow up untuk melihat lagi apakah masih ada gejala sisa atau sudah kembali semua partikelnya ke tempat semula, yaitu di utricle. Demikian pembelajaran tentang video gangguan vestibuler. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.